Apa kabarnya? Wow, luar biasa. Lagu tadi juga saya percaya masih ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Kalau laut saja dibelah, apalagi masalah kita. Dan pada waktu itu ketika Musa lagi dikejar-kejar pasukan musuh gitu ya, dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan gitu ya. Tuhan bilang, apa yang ada di dalam tanganmu gitu ya. Apa yang ada di dalam tanganmu? Tongkat Tuhan gitu ya. Ya udah, coba kebaskan itu. Dan ketika Musa kenakan air tongkat itu, kemudian laut terbelah gitu ya. Jadi saya percaya gini, mujizat itu nggak jauh dalam hidup kita. Mujizat itu dekat sama hidup kita. Amin. Dan saya percaya mujizat itu ada di dalam tangan kita gitu ya. Makanya Tuhan tanya, apa yang ada di dalam tanganmu hari ini? Tuhan nggak pernah bertanya apa yang nggak ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan selalu memastikan mujizat terjadi melalui apa yang ada di dalam tangan kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya gitu ya. Tapi Pak, saya cuma punya sedikit. Kalau kita buka kisah 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, itu nggak kurang sedikit apa gitu ya. Tetapi yang sedikit itu bisa menjadi banyak dan bisa menjadi cukup ketika kita mengangkat tangan kita dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau lihat kita melihat tangan kita masing-masing, dan mujizat itu nggak jauh. Mujizat itu hanya sedekat tangan kita. Karena firman Tuhan bilang gini, kerajaan Allah itu nggak jauh. Kerajaan Allah itu ada di dalam tanganmu. Jadi saya percaya dan doa saya adalah hari ini, apa yang kita kerjakan melalui tangan kita, Tuhan itu akan membuatnya berhasil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak, tapi uang saya sedikit. No, kita jangan melihat ketidakmustahilan di dalam setiap masalah. Kita harus melihat masalah gitu ya. Selalu ada kabar baik ketika kita berjalan sama Tuhan gitu ya. Jadi good news, kabar baik itu selalu ada, saudara gitu ya. Nggak pernah nggak ada. Buktinya apa Pak? Buktinya kita ada sampai hari ini gitu ya. Pernah nggak kita mungkin berpikir 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, atau 20 tahun lalu, mungkin sebagian kita berpikir, Pak saya udah mau menyerah gitu ya. Kita berpikir, aduh udah deh, gua nggak ada jalan keluar lagi gitu ya. Tapi buktinya kita ada sampai hari ini, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa Tuhan kita penuh dengan keajaiban. Tuhan kita penuh dengan kebaikan. Kalau saudara pernah mengalami sakit penyakit gitu ya, yang kayaknya nggak mungkin sembuh deh Pak gitu ya, tetapi buktinya saudara ada sampai hari ini, itu membuktikan kasih setia Tuhan gitu ya. Di gereja Fatmawati ada seorang ibu, saudara, itu udah divonis kanker stadium 4 gitu ya, namanya Ibu Berlin. Dia adalah seorang pendoa juga gitu ya, kita sama-sama pendoa gitu di Fatmawati. Nah, dokter semua udah bilang kayaknya ibu ini hidupnya udah nggak lama lagi gitu ya. Jadi mau tahu nggak apa yang dilakukan ibu ini? Ibu ini pulang ke kampungnya gitu ya. Dia pun berpikir, ya udah deh kalau gua sampai harus pulang ke rumah bapak, saya ada di kampung saya gitu ya. Tetapi Tuhan berkata lain, saudara gitu ya. Ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya udah deh Tuhan, terserah Tuhan deh sakit ini mau kayak gimana gitu. Mau tahu nggak saudara, sampai hari ini kansernya tidak diketemukan lagi. Jadi buat saya itu sering kali mungkin di dalam pelayanan gitu ya, melihat banyak mujizat, melihat sering kali keajaiban. Itu yang membuat saya ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang kayaknya nggak ada jalan keluarnya lagi nih, itu membuat saya nggak berpikir seperti itu lagi. Karena terlalu banyak mujizat, terlalu banyak keajaiban yang saya lihat. Dan ketika Bapak Ibu melihat banyak mujizat, itu yang akan membuat kita jadi mudah untuk percaya kepada Tuhan gitu ya. Itu membuat kita menjadi melihat Tuhan itu wow, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang baik. Makanya kalau sebentar lagi kita mau merayakan Natal di bulan depan, sebenarnya kalau buat saya, hadiah yang terbaik itu bukan ada di bawah pohon Natal kita, tetapi hadiah yang terbaik itu turun dari surga, dan itu namanya Yesus.
lahir di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa untuk Natal kita bulan depan, dia lahir dalam keluarga kita, dia lahir dalam kehidupan kita, dia lahir untuk setiap anak-anak kita, dia lahir di dalam kantor kita. Dan ketika dia lahir dalam semua aspek kehidupan kita, Bapak Ibu, jangan kaget, mujizat akan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena dia adalah, tadi lagunya, pembuat mujizat sejati, gitu ya. Jadi itu yang dia kerjakan sampai hari ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, hari ini judul khotbah saya itu mendengar dan melakukan, gitu ya. Karena saya percaya kita semua yang sudah ada di dalam Tuhan, tugas kita itu bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi ketika kita habis mendengar, kita mau melakukan. Amin. Saya tadi teringat ponakan saya, gitu ya. Saya punya ponakan namanya Abigail, Bapak Ibu, gitu ya. Rambutnya keriting, orang Ambon, gitu ya, anaknya Pastor Yoel, gitu ya. Nah, ketika dia masih kecil, ketika dia masih TK kecil, gitu ya. Sekarang udah SD kelas 2 apa kelas 3, gitu. Di setiap hari yang nganterin ke sekolah, ke TK-nya, itu bapaknya, gitu ya. Dan seringkali di tengah kemacetan dalam perjalanan ke sekolahnya, Abigail ini selalu bertanya sama bapaknya, gitu ya. Pak, kapan sih nyampenya? Pak, kapan sih nyampenya? Gitu terus, gitu ya. Kapan sih nyampenya, Pak? Gitu ya. Dalam hati bapaknya mungkin, alah, kamu aja dijelasin belum bisa ngeliat jam, gitu ya. Karena masih anak-anak, gitu ya. Tapi udah nanyanya jam berapa kita sampai, gitu ya. Padahal dia lihat jam aja belum bisa, gitu ya. Nah, saya percaya gini, hanya anak-anak yang sering bertanya. Untuk orang dewasa, untuk orang-orang yang dewasa secara rohani, kita nggak akan banyak nanya, kita akan banyak untuk percaya sama dia. Amin. Jadi saya percaya gini, kalau kita jalan sama Tuhan, mau cepat atau lambat, jangan takut, pasti nyampe. Gitu ya. Pasti nyampe, mau ada badai, mau ada masalah, pasti nyampe. Gitu ya. Nah, hari ini biarkan Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Jangan ketakutan kita yang memegang kendali, jangan kekhawatiran kita, jangan keraguan kita yang memegang kendali. Terkadang ketakutan kita yang memegang kendali dan semua itu hancur. Gitu. Jadi kalau hari ini, aduh kayaknya aku nggak bisa lagi deh ngelakuin apa-apa, ya udah serahin itu sama Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk dalam kehidupan kita, untuk kita supaya mengalami yang namanya kemenangan bersama dengan Dia. Amin. Jadi pada zaman dulu, gitu ya, bangsa Israel itu mengikuti tiang awan dan tiang api, gitu ya. Jadi kalau tiang awannya bergerak, dia bergerak, gitu ya. Tendanya dia harus buka tenda lagi, dan ketika tiang api bergerak, dia buka tenda lagi, bangsa itu, gitu ya. Dan saya percaya gini, Allah kita adalah Allah yang selalu bergerak. Bergerak untuk apa? Dan firman Tuhan di Perjanjian Baru dikatakan dia akan selalu bekerja, gitu ya. Jadi bekerja itu adalah sesuatu pergerakan. Pergerakan Tuhan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Jadi kalau tiang awan dan tiang api itu bergerak, kita juga harus bergerak. Hari ini tiang awan dan tiang api itu sudah ada di dalam kehidupan kita, dan itu namanya Roh Kudus, gitu ya. Jadi kalau Roh Kudus suruh bergerak, kita mau bergerak. Kalau dia suruh kita melakukan sesuatu, kita mau melakukan sesuatu. Yang jadi masalah, Roh Kudus suruh bergerak, kita takut, kita nggak bergerak. Kita seringkali melihat semuanya pakai mata jasmani kita, gitu ya. Kadang-kadang Roh Kudus suruh bilang doain dia deh, gitu. Tapi kita jangan saya deh, gitu ya. Saya bukan pendeta, gitu ya. Tuhan tuh akan pakai kita, bukan hanya pendeta, gitu ya. Tuhan pakai kita semua untuk menjadi hamba Tuhan, gitu ya. Untuk menyembuhkan banyak orang, gitu ya. Jadi hari ini kita mau belajar bukan hanya mendengar perkataannya, tetapi kita juga mau melakukannya. Nah, saya rindu hari-hari ini iman kita yang perlu diperbesar, saudara. Iman kita, kapasitas iman kita yang ada di dalam itu perlu diperbesar lagi. Seringkali yang kita perbesar adalah ketidakpercayaan kita yang kita perbesar. Kita bilang ke teman kita cerita ke keluarga kita, kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil deh lu lakuin kayak gitu ya. Kayaknya mustahil deh kayak gini. Tanpa sadar,
kita sedang membesar-besarkan masalah. Tetapi saya berdoa di tempat ini kita mau membesarkan nama Tuhan dibandingkan kita membesarkan masalah-masalah hidup kita. Amin. Jadi kita harus mengenal Tuhan lebih lagi supaya apa? Supaya kita bisa lebih percaya lagi sama Dia, saudara. Gitu ya. Saya punya istri gitu ya. Saya nggak waktu pacaran saya setiap hari itu ngobrol sama dia. Makanya saya mau bilang buat yang muda-muda, waktunya pacaran itu bukan waktunya untuk main-main sebenarnya. Waktunya pacaran itu waktunya untuk kita ngobrol, untuk waktunya kita berdiskusi, waktunya kita bertukar pikiran. Itu pacaran di dalam Kristus. Gitu. Supaya apa? Supaya kita mengenal lebih lagi. Oh, kamu sukanya kue coklat ya, gitu ya. Jangan sampai dia suka kue coklat kita bawanya kue keju. Jadi kalau kita mengenal lebih lagi, kita bisa lebih percaya lebih lagi. Kalau saya mengenal istri saya lebih lagi, saya akan mengenal dia. Dan saya akan berpikir bahwa istri saya nggak mungkin mencelakakan saya. Istri saya nggak mungkin memberi saya racun gitu ya, supaya saya mati. Istri saya nggak mungkin melakukan apa yang nggak baik dalam hidup saya, karena saya mengenal dia. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara. Kita harus mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih lagi untuk percaya sama Dia, gitu ya. Supaya kita bisa lebih beriman lagi. Nah, bagaimana caranya Pak untuk mengenal Tuhan? Gak ada cara lain ketika kita harus membaca yang namanya firman Tuhan. Karena itu isi hatinya Tuhan, gitu ya. Dulu waktu saya masih SMP SMA gitu ya, nggak ada handphone, belum ada handphone gitu ya. Jadi kalau mau pacaran, mungkin Bapak Ibu di tempat ini juga mengalami, kita selalu bikin surat-suratan gitu ya. Jadi surat gitu ya, surat kita udah bikin, terus dikasih dan dia baca, kayaknya udah senang banget gitu ya. Nah, ketika kita baca suratnya dia, ketika kita baca isi hatinya dia, saya percaya dia disenangkan ketika kita membaca isi hatinya Tuhan. Amin. Jadi bagaimana caranya? Yaitu baca firman Tuhan, berjalan sama Tuhan setiap hari. Maka di perjalanan kita akan melihat akan ada banyak keajaiban yang Dia buat untuk hidup kita semua. Gitu ya. Hari ini jangan fokus sama masalahnya. Hari ini jangan fokus sama rintangannya, saudara. Tetapi hari ini biarkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang dapat membelah laut. Tuhan yang akan dapat memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan terus menyembuhkan kita. Tuhan yang akan terus memulihkan kita. Tuhan yang terus akan membebaskan kita. Amin. Dan saya nggak mau kita hidup di dalam kebohongan yang musuh kita buat, gitu ya. Saya mau kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu berkata, saudara diberkati Tuhan. Amin. Jadi sekalinya Tuhan bilang kamu diberkati, ya kamu diberkati, gitu ya. Tapi Pak, saya nggak punya duit nih, di kantong tinggal 50.000, tinggal 100.000, nggak masalah. Tuhan bisa pakai itu, dan Tuhan bisa memberkati kita. Kalau kita belum ada di hari ini, belum tentu hari esok kita pun nggak ada, gitu ya. Kalau hari ini kita belum lihat, belum tentu esok kita nggak lihat juga. Hari esok pasti kita akan melihat apa yang Dia buat itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan menolong engkau. Amin. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, dikatakan Dia akan menolong hidup kita, gitu ya. Tetapi perlu penyerahan total atau berserah penuh untuk bisa menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jadi jangan ditahan-tahan lagi, saudara, gitu ya. Serahin aja semuanya sama Tuhan. Dan dikatakan, Dia yang akan menolong engkau. Dia yang akan membuat mujizat dalam hidupmu. Gitu ya. Serahin aja sama Tuhan. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya untuk konseling gitu ya, jemaat, dan dia ada di Medan hari ini. Gitu ya. Dia cerita bahwa dia sudah menikah lama.
dan sudah memiliki anak umurnya 55 tahun gitu ya. Dia menikah beda prinsip, beda kepercayaan. Ibu ini adalah seorang Kristen dan suaminya itu adalah sepupu kita gitu ya. Agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Dan awal-awalnya dia mengikuti istrinya, suaminya ini gitu ya. Bahkan ketika ke gereja Fatmawati dia ikutin gitu ya. Suaminya ikut juga gitu ya, walaupun prinsipnya berbeda gitu. Tapi di tengah perjalanan di hari-hari ini, bapaknya, suaminya itu menyuruh istrinya untuk balik, untuk ikut kepercayaan suaminya yang dahulu gitu ya. Pusing nggak? Pusing lah gitu ya. Wah, mau pilih suami atau pilih iman kita gitu ya. Pusing banget gitu ya. Saya cuma teringat firman ini, serahkan semuanya kepada Tuhan dan Ia yang akan menolong kita. Mungkin kita bisa salah untuk memilih, kita bisa jatuh, kita bisa salah untuk melihat semuanya. Tetapi saya bilang sama dia, Tuhan itu nggak fokus sama kesalahan ibu gitu ya, tapi Tuhan fokus sama keputusan ibu di hari ini dan hari yang akan datang gitu ya. Saya juga nggak pernah ingat-ingatin masalahnya gitu. Yang saya mau dia cuma hanya melihat Tuhan hari-hari ini gitu. Dan ibu ini saya bilang, kalau bahasa sekarangnya gini, udah Bu, lemesin aja gitu ya, lemesin aja udah, serahin aja sama Tuhan gitu ya. Dan karena apa? Karena Tuhan akan melakukan bagiannya gitu ya. Kalau emang harus berpisah ya berpisah, kalau emang harus bertahan ya bertahan. Karena kita nggak bisa melihat semuanya ke depan, kita nggak bisa. Bahkan habis ini kita pulang ke rumah, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya mau bilang, Tuhan tahu hari ini dan Tuhan tahu waktu yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dan ibu ini menangis gitu ya, menangis. Terima kasih ya Pak. Nah, kalau kita fokusnya sama, aduh saya nggak bisa nih gitu ya, mendoakan orang sakit, saya nggak bisa untuk konselingin orang, saya nggak bisa untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Banyak hal yang kita nggak bisa. Tetapi yang tadi di awal saya bilang, mujizat terjadi dimulai dari tangan kita gitu ya. Jangan bilang kepada dirimu bahwa kamu nggak bisa, kamu bisa. Ada Tuhan gitu ya. Saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan tadi ya. Saya nggak bisa untuk konselingin orang, itu gimana ya Tuhan ya caranya untuk konselingin orang, nggak bisa. Tetapi ketika orang itu menyampaikan sesuatu di dalam hati saya, itu berdoa, dan saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya katakan sama dia gitu. Dan Tuhan itu akan menolong, dan Tuhan itu akan menjawab di dalam kita. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, dikatakan Dia akan menolong hidup kita. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah, kita masih suka mencoba untuk mengambil alih dengan kekuatan kita sendiri. Benar ya? Kita denial, apa ya denial ya? Kita berpikir bahwa kita bisa dengan kekuatan kita, tapi nyatanya kita nggak kuat, kita nggak bisa. Kita perlu tangan Tuhan yang besar untuk memegang hidup kita dan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan untuk semua aspek kehidupan kita. Jangan berpikir setiap berkat yang datang itu karena hasil usaha kita, tapi semuanya terjadi karena Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang menerobos melalui kehidupan kita. Nah, jadi hari ini izinkan Tuhan yang menyetir semuanya kendaraan dalam kehidupan kita, saudara. Biarkan Tuhan saja, izinkan Tuhan lebih lagi mengambil alih semua yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup kok, gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu mau kita merasa aman hanya karena kita bersama dengan Dia, bukan dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang kita miliki. Makanya seringkali saya bilang Tuhan akan menggoncangkan semuanya supaya yang tidak tergoncangkan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi
Kita bisa nggak takut ketika apa? Banyak orang kan bilang, ya kita nggak takut lagi ketika kita pulang ke rumah Bapak. No. Bahkan kita masih di bumi, kita bisa nggak takut ketika apa yang ada di dalam hati kita itu penuh dengan Tuhan. Kenapa kita bisa takut? Kenapa kita bisa khawatir? Karena di dalam hati kita itu masih ada pikiran kita sendiri. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu jemaat GBI Live supaya apa yang di dalam kita itu penuh dengan pikirannya Tuhan. Kalau penuh dengan pikirannya Tuhan, orang mau fitnah kita, orang mau lukain kita, itu nggak ngaruh. Gitu ya. Karena dasarnya kita itu kasih. Gitu ya. Itu kasih. Nah, ada satu kisah di dalam firman Tuhan, kita baca. Matius 7 ayat yang 24 sampai yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Jadi ada dua macam dasar yang Yesus ingin ajarkan sama kita hari ini. Dua macam dasar. Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang terakhir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah, kalau kita lihat persamaannya di sini, Bapak Ibu Saudara, persamaannya adalah masalahnya sama nggak? Masalahnya sama loh. Baik itu yang di atas batu sama di atas pasir, masalahnya sama. Masalahnya sama, yaitu turunlah hujan dan datanglah banjir. Masalahnya sama kok, gitu ya. Jadi setiap orang itu memiliki masalahnya masing-masing, gitu ya. Setiap orang memiliki masalah, gitu ya. Nggak ada orang tanpa masalah. Kita semua punya masalah di tempat ini. Tapi seseorang sekali lagi nggak ada masalah ketika di hatinya 100% untuk Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang mungkin KTP-nya Kristen, saudara, tetapi sudah susah untuk menyerahkan atau berserah semuanya penuh untuk Tuhan. Benar ya? Ini masalahnya sama loh, tetapi responnya yang berbeda. Responnya yang berbeda. Yang satu melakukan, habis mendengar dia melakukan, dikatakan yang di atas batu. Tetapi yang di atas pasir, ketika dia mendengar, dia nggak melakukan, dan dikatakan bangunannya rubuh. Masalah kita bisa sama, gitu ya. Tetapi respon hati kita bisa berbeda. Jadi buat saya, banyak orang berkata bahwa masalah itu yang akan mendewasakan kita, gitu ya. Banyak orang bilang gitu ya. Kita akan didewasakan dengan masalah. Tetapi buat saya enggak, Bapak Ibu. Percuma kalau responnya hati kita itu enggak benar. Yang membuat kita dewasa, yang membuat kita diberkati adalah respon hati kita. Respon hati kita apa nih? Gitu ya. Mau percaya atau nggak percaya. Kita semua mendengarkan firman di tempat ini, tetapi setiap kita itu berbeda. Bahkan firman Tuhan aja kita baca, menurut saya ini loh Pak, tapi buat ibu bapak itu bisa berbeda. Kenapa? Karena firman itu hidup. Dan biarkan apa yang hidup ini mengambil alih kehidupan kita setiap hari dan setiap waktu, gitu ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita itu adalah suratan-suratan yang terbuka, benar ya? Artinya hidup kita itu terbuka untuk orang-orang dapat melihat kita. Kita nggak mau ketika orang-orang dunia melihat kita, kayaknya orang Kristen paling banyak deh masalahnya, gitu ya. Kayaknya orang Kristen kayaknya banyak deh sakit penyakitnya. Kenapa? Karena yang kita besar-besarkan itu adalah masalah kita. Tetapi hari ini saya mau gini loh. Kita itu diciptakan untuk menikmati yang namanya kebaikan Tuhan. Kita diciptakan bukan menikmati masalah. Aduh Pak, masalah saya banyak deh. Ya emang, masalah itu gak akan selesai. Tetapi di satu sisi saya percaya kebaikan Tuhan juga gak pernah selesai dalam hidup kita, gitu ya. Jadi hari ini pesan Tuhan itu simpel. Dirikan rumah, dirikan iman kita di atas batu karang yang kuat.
dan itu namanya Yesus. Dan ketika kita habis mendengarkan, kita mau melakukan, supaya apa? Supaya bangunan yang ada di dalam hidup kita itu nggak gampang jatuh, nggak gampang rubuh, gitu ya. Terkena hujan, terkena banjir, bahkan terkena badai, bangunan kita tetap kuat di dalam Yesus. Jadi hidup kita itu harus menjadi kesaksian yang nyata tentang Kristus, sehingga orang lain dapat membaca siapa Yesus melalui perbuatan, perkataan, dan sikap hati kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata memberitakan itu artinya melakukan, saudara. Gitu ya. Kata memberitakan artinya itu melakukan apa yang Dia katakan. Kita nggak mau hanya mendengar, tetapi mau memberitakan, mau melakukan. Memberitakan apa, Pak? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Jadi kita dipanggil nih hari ini, bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman yang di mimbar, tetapi kita semua. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Caranya gimana? Caranya kita kemana-mana nggak bawa Alkitab ini loh. Memberitakan yaitu melalui kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan dilihat oleh banyak orang. Orang tua saya itu prinsipnya berbeda dengan saya, kepercayaannya itu berbeda dengan saya. Tetapi kemarin dia bilang gini, waduh kayaknya mustahil ya kalau lihat kamu dulu gitu ya. Sekarang kamu nggak pernah pergi malam-malam gitu ya. Sekarang kamu itu hidupnya berubah. Itu orang tua saya loh yang ngomong. Yang notabene bukan orang yang percaya sama Yesus. Tetapi itu adalah bukti. Oh iya ya, dunia itu melihat kita ya. Ternyata orang-orang tuh melihat kita ya. Dari kehidupan kita yang lama, Tuhan panggil kepada terangnya yang ajaib dan menjadi suratan yang terbuka dan kita dapat dilihat oleh banyak orang. Oh iya. Dan papa saya bilang kayaknya mustahil ya. Kata-katanya udah kata-kata Alkitab loh. Gitu ya. Dan saya percaya gini ya, Tuhan yang akan buat yang mustahil menjadi nggak mustahil. Di hari-hari ini saya berdoa Bapak Ibu banyak melihat yang namanya keajaiban. Karena semakin kita banyak melihat keajaiban, melihat kebaikan, kita akan semakin mudah untuk percaya sama Tuhan. Gitu ya. Nah, jangan apa ya, kita itu terbiasa kalau udah ngumpul gitu ya, membicarakan yang namanya masalah gitu ya. Masalah kamu seperti apa? Kok masalahku sih seperti ini gitu ya. Jadi gede-gedean masalah kamu apa? Masalah kamu apa nih? Tetapi kita tahu, kita dipanggil bukan untuk memberitakan itu, tapi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar gitu ya. Itu kesamaannya gitu. Itu kesamaannya, masalahnya sama gitu. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Yang satu rumahnya di atas batu, yang satu di atas pasir. Dan firman Tuhan berkata di atas batu artinya mendengar dan melakukannya. Jadi bagaimana supaya kita tetap kuat menghadapi masalah? Firman Tuhan berkata, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kita mau melakukan firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Kita mau memberi dan kita mau melakukan. Berkatilah musuhmu. Kita mau melakukan itu walaupun susah gampang sih Pak. Saya juga belajar untuk melakukan itu semua. Berikan tumpangan kepada saudaramu, gitu ya. Jadi banyak firman Tuhan yang hari ini kita mau mendengar, tetapi kita juga mau melakukannya. Nah, kemarin saya lihat di sosmed gitu ya Bapak Ibu ya, di kota Bandung. Bangun tidur apa saya baca ya, saya lupa. Tiba-tiba ada berita, ada satu anak muda gitu ya. Ada satu anak muda laki-laki di bawah flyover itu bunuh diri gitu ya. Dia bunuh diri dan ironiknya bukan hanya bunuh diri. Di situ ketika polisi menemukan dia menulis pesan gitu ya.
Tulisannya sih untuk kekasihnya gitu ya, untuk pacarnya gitu ya. Jadi sebelum bunuh diri dia teringat dengan kekasihnya mungkin. Tulisannya gini, aku udah capek gitu. Saya udah capek gitu ya. Dan dia mengakhiri hidupnya di bawah flyover itu. Saya nggak tahu capek apa. Mungkin kita semua juga bisa capek gitu ya. Jiwa kita bisa capek. Makanya Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Ketika kita datang, Tuhan berikan kelegaan dalam kehidupan kita. Kita bisa capek. Tuhan nggak nyuruh kita untuk mengakhiri kehidupan kita. Tuhan menyuruh kita untuk percaya sama apa yang sedang Dia kerjakan dan apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi kita harus melakukan apa yang Dia katakan supaya ketika datang hujan dan datang banjir, rumah kita yaitu diri kita sendiri tidak akan mengalami yang namanya kerusakan karena kita didirikan di atas batu yang teguh yaitu firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Ayat terakhir Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita harus senantiasa menjaga mata dan telinga kita. Kita harus menjaga apalagi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dengan kata lain, Tuhan mau mata kita senantiasa hanya untuk melihat Tuhan saja hari-hari ini. Gitu ya. Perhatikanlah perkataanku. Jadi kita mau mendengar juga hari ini bahwa mata ini itu seringkali membuat kita takut. Tetapi biarkan mata kita itu terus tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau mata kita hanya tertuju kepada apa yang sedang terjadi dan mendengarkan apa yang orang lain katakan, kemungkinan kita akan menjadi takut, khawatir, stres, bahkan depresi. Apapun yang sedang kita hadapi, jika mata kita senantiasa tertuju kepadanya dan telinga kita kepada firman-Nya, hasilnya kehidupan dan kesembuhan, hidup kita diberkati dan sehat dalam segala hal. Dan saya mau bilang terakhir bahwa apapun yang terjadi, sekali lagi, masalahnya akan selesai. Masalahnya akan selesai. Apapun yang terjadi, sakit saudara akan sembuh. Apapun yang terjadi, kalau saudara sedang terikat dalam segala sesuatu, itu akan lepas. Ketika apa? Ketika kita bukan hanya mendengar, tetapi ketika kita melakukan firman. Melakukan firman artinya itu berbuat kasih gitu ya, berbuat kasih. Dan saya percaya kasih itu kan nggak egois. Kasih itu bukan memikirkan diri sendiri loh, tapi kasih itu kan memikirkan orang lain. Dan dikatakan kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dan satu lagi, selain kita mengasihi orang lain, dibilang awalnya kasihilah seperti dirimu sendiri. Jadi awalnya adalah kita harus mengasihi diri kita sendiri. Mau ya? Kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan rusak dengan hal-hal duniawi gitu ya. Tetapi kita mau mengasihi diri kita karena Tuhan juga mengasihi diri kita. Amin. Yang membelah laut yang teduhkan